Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Nah, di video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ketika kita menemukan soal yang menanyakan bilangan oksidasi suatu unsur, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah ini. Kita mengecek apakah unsur yang ditanyakan biloxnya itu berupa unsur bebas atau bukan. Kalau ternyata iya berupa unsur bebas, maka langsung saja biloxnya 0. Kalau ternyata dia bukan unsur bebas, berarti ada 3 kemungkinan. Dia bisa berupa senyawa netral, atau ion monoatomik, atau ion poliatomik. Kalau ternyata dia ion monoatomik, berarti biloxnya akan sama dengan muatan ionnya. Nah, kalau dia berupa senyawa netral atau ion poliatomik, yang kedua kita mengecek apakah di dalam senyawa atau ion tersebut ada unsur logam golongan 1A atau 2A. Nah, ada tidak unsur logamnya? Kalau ternyata ada unsur golongan 1A dan 2A, maka kita tentukan bilox unsur logamnya terlebih dahulu. Kalau golongan 1A berarti plus 1, kalau golongan 2A berarti plus 2. Kalau ternyata tidak ada unsur logam, maka kita langsung menentukan unsur H. Begitupun kalau kita sudah menentukan bilox unsur logamnya, selanjutnya kita menentukan bilox unsur H. Berdasarkan aturan yang nomor 2, ini terlepas dari pengecualian ya, bilox unsur H adalah plus 1. Setelah kita menentukan yang bilox unsur H, maka lanjut ke bilox unsur O. Pun kalau tidak ada unsur H yang terkandung dalam senyawa atau ion poliatomik tersebut, kita langsung menentukan bilox unsur O. Berdasarkan aturan yang ketiga, selain dari yang pengecualian, berarti unsur O biloxnya adalah min 2. Setelah itu baru kita menentukan bilox unsur lainnya. Bagaimana cara menentukan bilox unsur lainnya? Dengan aturan yang ini. Kalau dia senyawa netral, maka pastikan jumlah biloxnya sama dengan 0. Kalau dia ion poliatomik, maka pastikan jumlah biloxnya sama dengan muatan. Jadi kesimpulannya, ketika kita bertemu soal penentuan bilangan oksidasi, urutan penentuan biloxnya seperti ini. Kita lihat dulu ada unsur logam atau tidak. Kalau ada, berarti unsur logam duluan yang ditentukan biloxnya. Logam yang golongan 1A atau 2A. Kalau logamnya sudah ditentukan, selanjutnya adalah unsur H. Setelah unsur H, lanjut ke O. Setelah O, baru kita bisa mencari unsur yang lainnya. Jadi, ketika bertemu suatu senyawa atau ion poliatomik, jangan langsung unsur O-nya min 2. Memang sebagian besar akan seperti itu, tapi untuk pengerjaan yang lebih amannya, cek dulu. Mulai dari unsur logam, unsur H, unsur O, baru unsur yang lainnya.